orang tewas akibat longsor tambang galian ini. Betul, betul Ivo. 7 orang tewas yang dapat kami sampaikan kepada Anda berdasarkan dari keterangan dan yang berwenang ini dari Syarif, petugas SAR Cirebon yang menyatakan sebelumnya 4 di awal. Kemudian juga kami melihat secara langsung adanya korban yang ditemukan berjumlah 3 orang sehingga kami pastikan saat ini ada 7 orang yang dinyatakan sudah meninggal dunia. Adapun jalur evakuasi yang digunakan oleh tim petugas itu hanya di titik ini, artinya bisa dipastikan tidak ada jalur lain untuk membawa para korban yang dinyatakan tertimbun dan mengakibatkan adanya simpang siur data. Maksud kami dengan adanya kami berada di jalur utama ini, kami bisa menghitung dan memantau secara langsung berapa jumlah yang betul-betul dibawa, dievakuasi, baik itu korban meninggal dunia maupun korban yang dinyatakan luka-luka. Adapun korban yang dinyatakan luka-luka sebelumnya memang ada 2 orang, katakan Syarif, kemudian berkembang menjadi 5 atau 6 orang yang semuanya itu dibawa ke Rumah Sakit Sumber Hurib, Kecamatan Sumber, di mana lokasi rumah sakit ini sangat berdekatan Kecamatan Duku Puntang. Sementara 7 korban yang meninggal dunia dievakuasi ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Ivo. Adakah informasi terbaru dengan korban luka-luka? Kalau tadi kami mendapat informasi ada 6 korban luka-luka yang sudah dibawa atau dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Hurib. Kalau saat ini adakah penambahan jumlah korban luka, Arai? Belum ada informasi penambahan korban luka, mengingat korban luka ini pertama kali dievakuasi dan itu kasat mata, artinya dari reruntuhan itu mereka yang berada di sekitar lokasi, sehingga akhirnya para pemerintah dan juga petugas yang datang ke lokasi lebih awal itu berusaha untuk mengevakuasi mereka yang masih bernyawa atau mengalami luka-luka ke rumah sakit terdekat. Sementara yang meninggal dunia dan ditemukan awal sekali ketahuan itu adalah 4 orang. Di mana 4 orang ini kalau kata Syarif tadi kami dengar, 2 orang itu berada di dalam dari ekskavator, artinya tidak berjauhan dari ekskavator, dan 2 orang itu di luar ekskavator yang dimungkinkan mereka juga ikut tertimpa dari material itu, namun berusaha untuk melarikan diri sehingga akhirnya 4 orang yang ditemukan di awal itu dinyatakan meninggal dunia. Ivo. Baik Arai, tadi Anda mengatakan diprediksi masih ada 10 orang yang tertimbun dan belum bisa dievakuasi. Apakah prediksi 10 orang yang masih tertimbun ini dan masih dicari ini berdasarkan laporan orang hilang dari warga setempat atau pekerja setempat? Tentu saat ini kami masih berusaha untuk mencari tahu apakah pihak kepolisian atau tim gabungan akan melakukan sebuah posko pencarian orang atau orang hilang. Namun sampai saat ini kami masih memantau di lokasi, belum ada satu titik yang dinyatakan atau dijadikan untuk posko penanganan, di mana biasanya di posko tersebut terdapat rincian berapa orang yang dinyatakan hilang atau berapa warga sekitar yang memang mereka bekerja dalam aktivitas galian C ini dan belum ditemukan keberadaannya. Kami masih belum dapat informasi tersebutnya, posko tersebut masih belum juga kami dapati di lokasi ini, sehingga informasi secara rinci berapa orang atau berapa warga yang bekerja di lokasi yang ditemukan sudah meninggal dunia, yang ditemukan atau yang sudah ditemukan masih dalam kondisi bernyawa atau sakit, dan juga yang masih belum dapat ditemukan atau hilang juga masih belum dapat kami informasikan kepada Anda, Ivo, tentunya karena pihak berwenang pun masih berfokus bagian atas untuk mengevakuasi, dan informasi tentang posko pencarian tentunya sangat dibutuhkan kepada kita untuk dapat menyampaikan kepada publik secara luas. Ivo. Tadi Arai, Anda mengatakan bahwa jarak pengamanan saat ini bergeser ya, jadi 50 sampai 100 meter. Petugas menyingkir dari tepi dinding longsor. Apakah ini menghambat proses evakuasi yang sedang berjalan sekarang, Arai? Sebetulnya proses evakuasi sejak terjadi
pada sekitar pukul 11 siang tadi itu masih terus berlanjut dan belum dihentikan sampai saat ini. Hanya saja peristiwa ini menyita perhatian publik karena seperti kita ketahui bahwa peristiwa longsornya Gunung Kuda tidak kali terjadi saat ini, melainkan beberapa kali terjadi, baik yang menimbulkan korban jiwa maupun yang tidak menimbulkan korban jiwa. Artinya peristiwa longsor ketika terjadi terus menjadi perhatian dan kali ini pada saat menjadi terdapat korban jiwa sehingga akhirnya banyak warga sekitar berduyun-duyun ke lokasi sekitar. Sehingga akhirnya pihak kepolisian yang telah menerjunkan beberapa personel meminta warga untuk menjauh dari titik lokasi mengingat proses evakuasi masih terus berlangsung. Dan ketika pengurugan atau pencarian dengan menyisir dari beberapa bebatuan tersebut, itu kembali terjadi reruntuhan dari material-material yang sudah berada di bawah. Yang itu mengkhawatirkan apabila terjadi, terjadi korban atau dampak negatif lainnya. Sehingga akhirnya petugas kepolisian yang tadinya membuat garis pembatas 50 meter sekarang melebihi dari 100 meter ini dimungkinkan atau ini dilakukan untuk menghindari adanya korban berikutnya. Bila saat ini saya melaporkan kepada Anda, Ivo, ada sekitar 3 ekskavator yang tampaknya sudah mulai kelihatan secara jelas. Yang dinyatakan sebelumnya tertimbun sekarang sudah mulai berangsur terlihat jelas dan akan ditarik oleh para petugas. Di titik inilah proses pencarian akan difokuskan mengingat diprediksi pada saat terjadinya longsoran masih terdapat banyak petugas, masih terdapat banyak warga yang bekerja untuk menambang bebatuan ini. Sehingga akhirnya para petugas SAR tadi menyampaikan kepada kami, titik fokus pencarian diletakkan atau difokuskan pada titik-titik penemuan bangkai atau ekskavator tersebut. Sehingga dimungkinkan tidak berjauhan dari sekitar wilayah tersebut, warga yang dinyatakan dan diprediksi masih tertimbun itu dapat segera ditemukan. Ivo. Melihat tebing cukup tinggi dan Arai, dari yang Anda sampaikan tadi, apakah tambang galian di Gunung Kuda Cirebon Jawa Barat ini memang rawan longsor? Arai, kita terhubung saudara dengan Kapolres Cirebon, Kombes Sumarni. Selamat sore Pak Kombes. Selamat sore, saya perempuan, Bu. Iya, mohon maaf. Ibu, bagaimana perkembangan pencarian akibat longsor tambang galian ini? Ya, perkembangannya saat ini kami sedang melakukan pencarian, ya. Kita menggunakan 5 alat berat untuk melakukan evakuasi terhadap korban, ya. Yang sudah teridentifikasi ada 8 orang meninggal dunia, kemudian ada 12 orang yang dibawa ke rumah sakit dan 2 diantaranya sudah pulang mengalami luka-luka, sudah pulang ke rumahnya. Baik, kami konfirmasi kembali, Ibu, 8 orang ya yang meninggal dunia akibat peristiwa ini? Iya, iya. Semuanya ini sudah dibawa ke rumah sakit? Sudah. Rumah sakit mana saja? Ada yang di Sumberhurip, ada yang di Arjawinangun, kemudian ada yang di Puskesmas, Duku Puntang. Kalau yang korban luka 12 orang tadi, Bu Kombes? Di Rumah Sakit Sumberhurip. Sumberhurip, ke-12 orangnya ini ya? Ya. Baik, Ibu Kombes Sumarni, bagaimana update terbaru kondisi pencarian? Dan apa yang menjadi kendala proses pencarian di sana saat ini? Ya, kondisi pencarian cuacanya cerah ya, cuacanya cerah. Anggota kami dari Polresta Cirebon, dari Brimob, kemudian dari TNI, Kodim 0620, Koramil, BPBD, kemudian dari pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi, Dinas SDM, semuanya sedang bekerja, Mbak. Sedang melakukan evakuasi terhadap para korban, termasuk dari PMI ya.
Baik, Ibu, ini kan informasi terbaru dari Anda, ada 8 orang tewas akibat longsor tambang galian ini. Berarti bertambah 1 orang dari informasi yang kami dapatkan tadi. Ya, iya. Lalu diperkirakan masih ada 10 orang yang tertimbun, masih diprediksi. Artinya sebenarnya berapa banyak jumlah orang di area galian ini? Ya, masih kita cari datanya, Mbak. Kita masih koordinasi dengan warga masyarakat. Kami buka posko di dekat area menuju ke lokasi tambang ini terkait dengan warga masyarakat yang mungkin hilang dari rumahnya atau belum kembali, ya. Sementara kita masih melakukan pencarian. Baik. Ibu Sumarni, Kombes Sumarni, Kapolresta Cirebon, terima kasih banyak atas Sama-sama. informasi perkembangan terbaru pencarian longsor tambang galian ini. Selamat sore, Ibu Kombes.